Ya, Anda masih menyaksikan Kabar Petang, pemirsa, dan masih bersama dengan pakar hukum tata negara, ada Prof. Fauzan. Prof. Fauzan, tadi terakhir kita membahas mengenai rekomendasi semacam apa kemudian yang bisa diberikan oleh MK apabila kemudian didapati ada pelanggaran etik yang diperoleh dari Hakim Konstitusi yang kemarin memutus mengenai batas usia Capres-Cawapres, Prof. Baik, saya berpikir hakikat yang tupoksi yang diemban oleh MK adalah menjaga keluhuran martabat mahkamah, termasuk di dalamnya adalah Hakim Konstitusi. Sehingga menurut pendapat saya, manakala ini pendapat saya sekali lagi, ini keluar dari dalam konteks hukum positif ya. Karena kalau hukum positifnya, pasal 24C Undang-Undang Dasar 45 sudah jelas bahwa putusan MK itu final mengikat apapun putusan itu, baik senang atau tidak senang, atau dianggap adil dan tidak adil. Tapi itu harus dilakukan. Tapi kalau kita berbicara moralitas ya, karena misalnya sekali lagi misalnya, MK berpendapat bahwa hakim yang memutus itu telah sah, telah benar-benar terbukti melanggar kode etik dan pada akhirnya dijatuhi hukuman, misalnya hukuman yang paling berat, maka sebenarnya putusan itu tidak mempunyai kekuatan mengikat secara moral. Nah, kalau demikian, menurut pendapat saya, MK juga jangan tanggung-tanggung ketika mau melaksanakan atau mewujudkan marwah Mahkamah Konstitusi itu kembali kepada kondisi semula. Sehingga bisa saja MK itu berdasarkan pertimbangan dari MK sendiri memberikan rekomendasi misalnya memerintahkan untuk kepada Mahkamah Konstitusi membatalkan putusan yang sudah diucapkan pada tanggal atau minggu yang lalu. Itu pendapat saya. Oke, Prof, artinya ketika nanti ada Hakim MK ini kan kita berandai-andai ya, kalau nanti dikenakan sanksi yang berat itu artinya tidak akan bisa merubah ya untuk putusan MK yang sebelumnya sudah ditetapkan? Kita berbicara normatif memang tidak bisa, Mbak. Tetapi saya berbicara misalnya MK itu benar-benar mau mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi yang untuk sementara itu terpuruk sampai diplesetkan mahkamah macam-macam, itu artinya jangan tanggung-tanggung mengembalikan marwah MK dengan cara memberikan rekomendasi misalnya MK untuk membatalkan putusannya, sekalipun karena rekomendasi bisa saja nanti tidak bisa dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan dasar argumentasi pasal 24C ayat 1 mengatakan bahwa putusan MK itu ya final dan mengikat. Oke, Prof, artinya begini, ketika nanti MK memutuskan ditemukan ada pelanggaran etik dari Hakim Konstitusi, ini tidak serta-merta, tidak secara otomatis kemudian membuat putusan MK mengenai batas usia Capres-Cawapres kemarin berubah begitu ya, Prof? Iya, iya. Oke, nah Prof, ini kan ada 9 hakim MK. Apabila tidak semuanya kemudian ditemukan menjalani ataupun melakukan pelanggaran kode etik, apakah kemudian peristiwa yang akan kita lihat lagi, Prof? Apakah MK kemudian akan melakukan sidang ulang terkait adanya batasan usia Capres-Cawapres sebagai bentuk tindak lanjut dari rekomendasi yang diberikan MK atau seperti apa? Ya, saya pikir itu masih bisa diperdebatkan ya. Antar majelis hakim konstitusi juga mungkin mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Tapi kalau menurut saya ini pentingnya Mbak ke depan sifat final mengikat dari putusan MK itu memang perlu dievaluasi. Ya, karena kita berdasarkan sejarah beberapa kali kita sudah bisa menyaksikan Hakim MK itu ada persoalan hukum gitu. Karena menurut saya kan Hakim MK kan orang yang negarawan yang sudah selesai dengan urusan pribadinya seperti yang saya katakan tadi. Jadi paling enggak ya kalaupun toh enggak seperti malaikat ya mohon maaf setengah malaikat. Oke. Baik, terima kasih Profesor Muhammad Fauzan, pakar hukum tata negara Universitas Jenderal Sudirman. Kita akan tunggu bagaimana esok Selasa putusan dari MK. Terima kasih Prof, selamat petang. Terima kasih.